Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Mary Kills People? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 2 ya. Kita lalu melihat kilas balik ketika Sojong memperkenalkan Daehyun dan Yena, di mana awal tim mereka terbentuk. Sojong memberikan mereka 3 syarat utama untuk pasien yang akan diterima sebagai klien mereka. Pertama, pasien itu telah didiagnosis sakit terminal oleh 3 dokter atau lebih. Kedua, pasien memiliki ketidakmampuan fisik yang tak tertahankan. Dan ketiga, pasien merasakan rasa sakit yang tak tertahankan dengan obat apapun. Kembali ke waktu sekarang. Saat ini, Wumi telah dibawa ke UGD tempat Sojong bekerja. Setelah Wumi sadar, dia mengaku kalau sebelum pentas, dirinya sempat meminum Bafron yang kemarin itu dicuri dari gudang rumah Sojong. Tentu kebenaran ini membuat Sojong sangat terkejut. Wumi memberitahu Sojong kalau sebenarnya dirinya sangat cemas saat berada di panggung. Maka karena itu dia meminum Bafron. Wumi memohon agar Sojong tidak memberitahu Ibu Wumi tentang kebenaran ini. Karena kalau Ibu Wumi sampai tahu, Wumi akan segera dikirim ke asrama di luar negeri. Awalnya Sojong tetap akan melaporkan tingkah Wumi ini kepada ibunya. Tapi Wumi menegaskan kalau ibunya adalah seorang pengacara yang andal. Jadi jika Wumi laporin ke ibunya kalau ada Bafron di rumah Sojong dalam jumlah banyak, Ibu Wumi pasti akan mempermasalahkan hal ini. Mendengar ancaman Wumi, Sojong pun mengurungkan niatnya. Kemudian Yena kembali menemui Sojong, memberitahunya tentang klien baru. Namanya adalah Cho Suyong. Dia adalah seorang siswa SMA. Suyong menderita kanker usus stadium akhir, dan dokter mengatakan kalau sisa hidup Suyong hanya tinggal setengah bulan lagi. Setelah mengetahui hal ini, Sojong serta Daehyun mendatangi Suyong di rumahnya. Suyong terlihat sangat menderita dengan selang oksigen yang terus menempel di hidungnya. Ayah Suyong juga ada di sana. Jadi kali ini pihak keluarga tahu tentang keputusan Suyong. Suyong dengan tegas memohon agar kematiannya dipercepat, karena dia udah nggak sanggup menanggung rasa sakit yang dideritanya. Mendengar permohonan Suyong, ayahnya hanya bisa terdiam, merasa bersalah atas apa yang telah diderita oleh putranya itu. Di tempat lain, istri Kang Yun diinterogasi oleh Detektif Bu. Detektif Bu menanyakan apakah istri Kang Yun mengenal Sojong. Istri Kang Yun menjawab kalau dia mengenalnya, tapi hanya sebatas hubungan antara dokter dan pasien. Secara Sojong kan memang dokter UGD di rumah sakit tempat Kang Yun dirawat. Kemudian An Tae-sung mendapatkan laporan dari hasil otopsi Kang Yun yang menyatakan kalau Kang Yun meninggal karena kekurangan oksigen. Meskipun ditemukan dosis Bafron dalam tubuhnya, tapi yang menyebabkan kematian Kang Yun adalah kekurangan oksigen, bukan dari Bafronnya. Berdasarkan hasil laporan forensik ini, tim polisi nggak bisa menyudutkan istri Kang Yun. Karena sesuai alibi, istri Kang Yun sedang berada di supermarket saat Kang Yun sudah meninggal. Yang artinya, An Tae-sung nggak bisa menyeret Sojong menggunakan kasus kematian Kang Yun. Dengan segera, istri Kang Yun pun dibebaskan. Malam itu, Sojong dan Hyunwoo kembali bertemu secara tidak sengaja di rumah sakit sosial. Hyunwoo ke sana untuk menyumbangkan semua barang-barangnya, karena kan dia akan pergi sebentar lagi. Namun Sojong mengatakan kalau dia beserta timnya masih belum menjadwalkan kematian Hyunwoo. Hyunwoo berkata kalau dia udah senang telah diterima sebagai klien, jadi Hyunwoo akan menunggu waktu yang tepat. Setelah Sojong selesai membantu para pasien di rumah sakit sosial, dia kembali bertemu dengan Hyunwoo yang sedang duduk sendirian di tangga. Sojong menyapanya dan menanyakan apakah Hyunwoo merasakan sakit lagi. Hyunwoo menjawab kalau matanya mulai tidak bisa melihat. Itu karena tumor yang menekan saraf optiknya. Mendengar jawaban Hyunwoo, Sojong mengulurkan tangannya untuk menolong Hyunwoo berjalan bersamanya menuruni tangga. Dalam perjalanan menuruni tangga, Hyunwoo menanyakan alasan kenapa Sojong memilih pekerjaan seperti ini. Sojong berkata, "Aku percaya setiap orang seharusnya memiliki hak untuk memilih antara hidup atau mati, dan memilih mati bukanlah kejahatan." Sojong juga menambahkan, kalau dia serta timnya membantu orang sekarat untuk mati di tempat yang mereka inginkan. Jadi Sojong meminta agar Hyunwoo menemukan tempat yang paling membuatnya bahagia. Di malam berikutnya, Hyunwoo mengajak Sojong ke tempat penampungan terbengkalai. Itu adalah tempat di mana Hyunwoo dulu dibesarkan. Menurutnya, itu adalah tempat paling bahagianya. Hyunwoo mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan saat-saat terakhirnya di sana. Setelah itu, keduanya pun makan bersama. Sojong menjelaskan kalau dia mengetahui ada uji klinis baru untuk penyakit Hyunwoo. Sojong mendorong Hyunwoo agar mau bertahan hidup alih-alih memilih euthanasia. Tapi Hyunwoo menjelaskan kalau dia udah mencoba segalanya, namun tidak ada yang berubah. Dan karena sudah mencoba segalanya, Hyunwoo akhirnya memilih jalan ini. Beberapa hari kemudian, Sojong tiba-tiba mengajak Hyunwoo ke laboratorium kenalannya agar Hyunwoo bisa ikut serta dalam subjek penelitian uji klinis tersebut. Mendengar itu, Hyunwoo jadi marah. Dia bahkan segera turun dari mobil Sojong. Hyunwoo menuduh Sojong sama seperti dokter lain yang mengabaikan rasa sakit pasien. Hyunwoo kecewa dengan niat Sojong yang ingin menyelamatkannya. Hyunwoo lalu berkata kalau dulu dia memang ingin hidup, tapi sekarang udah nggak lagi.
Setelah mengatakan itu, Hyunwoo pun segera pergi meninggalkan Sojong. Malam harinya, Sojong kembali ke rumah sakit sosial untuk bekerja di sana. Ketika itu, Sojong melihat seorang suami sedang gebukin istrinya yang sedang dirawat. Langsunglah Sojong menolong sang istri. Namun si suami malahan mengeluarkan pisau untuk mengancam Sojong. Untung aja Hyunwoo segera muncul di sana dan menyelamatkan Sojong serta sang istri. Dan akhirnya si suami diangkut oleh polisi. Setelah kejadian gila itu, Sojong merawat tangan Hyunwoo yang terluka. Keduanya pun berdamai dan saling meminta maaf dengan tulus. Sojong juga berterima kasih atas pembelaan yang Hyunwoo lakukan. Kemudian dengan manisnya, Hyunwoo malahan memberikan jepit rambut untuk poni Sojong. Hyunwoo lalu bertanya, apakah dirinya masih belum bisa memenuhi kriteria Sojong? Tentu ini maksudnya kriteria sebagai klien euthanasia ya. Sojong mengakui kalau Hyunwoo sangat sesuai dengan kriteria untuk calon kliennya. Tapi Sojong mengatakan kalau dia ingin agar Hyunwoo tetap hidup. Setelah mendengar kata-kata Sojong, Hyunwoo membalasnya dengan ciuman. Sementara itu di jalanan, Detektif Bu sedang mengejar seorang pria. Yang anehnya, Detektif Bu memanggil pria itu dengan nama Hyunwoo. Dan saat Detektif Bu mendapatkan pria tersebut, pria itu adalah seorang pria yang sama sekali berbeda dari Hyunwoo yang ada di depan Sojong. Nah loh, kok ada dua Hyunwoo? Jadi siapa yang sakit terminal? Mari saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.